Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wenda Octaviana Deak dengan NIM 125230012 dari Prodi Teknik Geomatika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan rangkuman buku perjuangan Land Reform untuk memenuhi tugas dari Pak Alio Atmojo sebagai dosen pengampu mata kuliah Hukum Agraria dan Geospasial Core Prodi C. Selamat menyaksikan. Nah, apa sih pengertian land reform itu? Land reform adalah usaha pemerataan kepemilikan tanah, terutama untuk petani kecil yang tidak punya tanah atau hanya punya sedikit tanah. Adapun tujuan utamanya ialah yang pertama, mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, yang kedua, menjamin keadilan sosial, dan yang ketiga, memperbaiki kehidupan petani. Sejarah perjuangan land reform di Indonesia yang pertama ialah masa kolonial, di mana rakyat menjadi buruh perkebunan dan petani penyewa, dan terdapat praktik tanam paksa dan pajak tanah yang menindas. Yang kedua ialah masa pergerakan nasional, di mana organisasi pergerakan rakyat seperti Sarekat Islam, PKI, dan organisasi tani mulai menuntut pembaruan agraria dengan slogan Tanah untuk Tani muncul sebagai simbol perlawanan. Dan yang ketiga ialah masa pasca kemerdekaan. Setelah 1945, pemerintah menghadapi masalah dualisme hukum tanah. Karena setelah kemerdekaan, banyak tanah masih dikuasai oleh tuan tanah atau bekas perkebunan kolonial. Sementara itu, petani justru tidak punya tanah untuk digarap. Jadi, pemerintah Indonesia membuat kebijakan reforma agraria yang salah satunya tercantum dalam UU PA tahun 1960. Perjuangan land reform di Indonesia tidak mudah karena ada konflik antara rakyat dan perusahaan besar. Yang kedua, banyak pejabat atau elit politik tidak berpihak pada petani. Yang ketiga, banyak petani yang tidak tahu hak mereka atas tanah. Bahkan kadang petani yang memperjuangkan hak tanahnya justru dianggap mengganggu keamanan. Contohnya seperti yang terjadi di daerah Jember atau Jawa Timur. Masyarakat perkebunan di sana memperjuangkan hak atas tanah bekas perkebunan Belanda, tetapi mereka justru terlibat konflik perpanjangan. Beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan land reform adalah: pertama, ketimpangan, di mana sebagian kecil orang menguasai tanah sangat luas, sementara petani tidak punya tanah. Yang kedua, konflik agraria, di mana banyak tanah yang diperebutkan antara rakyat dan perusahaan atau pemerintah. Yang ketiga, kurangnya kepastian hukum, adalah banyak rakyat tidak punya sertifikat tanah. Dan yang keempat ialah kebijakan yang tidak konsisten, yang artinya kadang reforma agraria dijalankan, kadang diabaikan tergantung politik. Solusi untuk mewujudkan reforma agraria yang adil ialah: yang pertama, memberikan tanah kepada petani yang tidak punya tanah. Yang kedua, mengakui hak tanah adat. Yang ketiga, menyediakan sertifikat tanah secara gratis dan adil. Dan yang keempat, menguatkan peran organisasi petani agar suara mereka didengar. Jadi, kesimpulan perjuangan reform adalah perjuangan untuk keadilan agraria. Ini bukan hanya soal tanah, tapi soal kehidupan, keadilan, dan masa depan petani di Indonesia. Reforma agraria yang sukses akan membuat petani lebih mandiri, ekonomi desa lebih kuat, dan ketimpangan sosial bisa dikurangi. Semua penjelasan yang saya peroleh ialah dari Aprianto Trischandra di https://stpn.go.id.